Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ta'ala bihi uqadu wa ta'faridu bihi وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَاتِمِ وَمُسْتَشْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعذاب في كل معروف. Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian masjid tercinta Masjid Jami Al-Ikhwan yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan, terkhusus Ketua DKM Masjid serta para jajaran yang senantiasa semoga Allah berikan kesehatan dunia wal akhirah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna menjadi bekal kita di dunia ibadah menuju akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian malam hari ini, yaitu kita akan mencoba membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah yang sering kita baca minimal sehari dalam 5 waktu kali sholat, berarti membaca kurang lebih 17 kali Al-Fatihah yang wajibnya. Maka ini penting diketahui tafsiran seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah makiyatun aw madaniyatun sab'u ayatun. Surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Al-Fatihah makiyatun aw madaniyatun, ini satu kaul turun di kota Makkah au Madinah, atau satu kaul di kota Madinah. Wasabi'atu suratul ladzina ila akhiriha. Ayat yang ketujuh adalah ayat suratul ladzina ila akhiriha. In kanat bismillah minha, jika bismillah termasuk ke dalam ayat Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. 7 ayat nih hadirin ya. Tasabi'atu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Wa hiya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulum. Hadirin, surah Al-Fatihah kenapa disebut Ummul Quran? Betul nggak? Ummul Quran
ibunya Quran. Kalau qalbul Quran surah Yasin. Lain. Surah Yasin qalbul Quran atau jantung Quran, karo Al-Fatihah ummul Quran. Pemimpinnya Quran ada di ayat Al-Fatihah. Wa hiya mustamilatun ala arba'ati anwa'in, karena kenapa disebut ummul Quran di antaranya hadirin? Biar paham nih bapak-bapak. Kalau dalam acara, mari kita buka dengan bacaan ummul Quran. Gitu kan biasanya Pak ya? Oh ternyata mustamilatun ala arba'ati anwa'in. Ini surah Al-Fatihah mencakup kepada 3 macam warna ilmu. Di dalam Al-Fatihah tersimpan 4 macam ilmu. Ahaduha ilmu usul. Pertama, dalam Al-Fatihah tersimpan ilmu usul. Waqad jumi'atul ilahiyah fi alhamdulillah, terdapat di dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Begitu kira-kira. Nah, ilmu usul itu ilmu tauhid, keesaan Tuhan. Yaumuddin wasaniha ilmu furu. Di dalam Al-Fatihah tersimpan ilmu cabang. Wa a'zamahul ibadah wa hiya maliyatun aw badiniyatun. Yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah tersimpan ilmu furu, ilmu ibadah, ibadah maliyah, ibadah bangsa badan, bangsa harta, wa badaniyah, dan yang kedua ibadah bangsa badan. Kira-kira ibadah bangsa harta apa? Ibadah yang membutuhkan harta, seperti sodako, zakat, ibadah haji. Tuh. Ibadah haji tanpa duit bisa apa enggak Pak? Bisa Ustaz. Itu ada orang berangkat gratis, ente yang gratis, orang dibayarin sama orang. Nah, itu harta berarti. Dan ibadah badannya seperti apa? Sholat, baca Quran. Wa umma muftariqatani muftaqiratani ila umuril ma'asi minal mu'amalah wal munafahah. Allati taqdadihal awamir nawahi wa salisuha ilmu tahsilul kamalat, ilmu yang menghasilkan kesempurnaan, wahwa ilmu akhlak, tersimpan ilmu akhlak ya di dalam tafsiran atau intisari surah Al-Fatihah. Jadi yang ketiga mengandung ilmu akhlak. Wa min al-istiqamah fi tariqati wa ila dzalika isyarah bi qawli wa iyyaka nasta'in. Jadi ilmu iyyaka nasta'in menyimpan makna, di antaranya adalah ilmu akhlak dan ilmu istiqomah. Wa qad jumi'at asy-syari'atu kulluha bis-siratal mustaqim, dan itu semua ilmu akhlak tadi tersimpan di dalam lafaz siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ntar kita jelaskan. Warabiha, dan yang keempat, Al-Fatihah menyimpan ilmu al-qisas, ilmu qisas wal akhbar, dan ilmu berita, cerita, ilmu warta atau kisah.
anil umamil khaliyah, di zaman-zaman umat yang telah lalu. Waqad jumi'atis su'ada minal anbiya, di zaman-zaman para nabi wa yuruhum, dan selain para nabi. Fil ladina an'amta alaihim, terdapat makna ilmu kisah dan kabar itu di dalam lafaz alladzina an'amta alaihim, yang artinya alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat ya Allah, alaihim, kepada mereka, itu adalah para orang-orang terdahulu. Wal asqaqiya minal kufar, dan orang-orang yang telah diberikan siksa daripada kaum-kaum kafir. Fi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang terdapat di dalam lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mulai ayat pertama. Kira-kira Al-Fatihah ayat pertama lafaz apa, Pak? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u bihaqillah wasin sana'uhu wala syai'a a'la minhu wal min milkuhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal ba'u ibtida'u ismihi bari'un basir wasin ibtida'u ismuhu sami'ul wamin. Ibtida'u ismuhu majidun malikun wal alifu ibtida'u ismihillah wal lamu ibtida'u ismu latifun wal hum ibtida'u ismu al-hadi wal ra'u ibtida'u ismuhu wal rasak wal ibtida'u ismuhu halimun wa mun ibtida'u ismu nafi'un wan. Bismillahi artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini sebagai bentuk ketauhidan. Kenapa diucapkan dengan lafaz Allah Bismillah? Karena setiap perkara yang baik dianjurkan diawali dengan lafaz Bismillah. Nabi berkata, hadirin, kullu amrin bibalin la yibda bismillah bahwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan lafaz Bismillah maka terputus dari keberkahan. Mau makan Bismillah, mau minum, mau naik motor, buka pintu Bismillah, pakai baju Bismillah. Bentuk tauhidah. Minum obat Bismillah. Kenapa minum obat itu harus baca Bismillah? Anjurannya, Pak, supaya yakin ketauhidan bahwa yang menyembuhkan bukan obat, tetapi siapa? Allah. Itu kira-kira. Karena ada orang kemarin mah pusing minum bodek satu sembuh, sekarang pusing lagi minum bodek kok udah sembuh. Ada yang begitu kira-kira? Iya. Berarti yang menyembuhkan bukan Allah. Siapa? Allah. Makanya diawali dengan lafaz Bismillah. Ya Allah, ini boleh yakin 100%. Bukan yang menyembuhkan. Ini mah syariat saja. Wasilah. Yang menyembuhkan adalah Engkau ya Allah. Makanya kita mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Makanya kita mah nggak apa-apa kalau ngomong awalnya kita sudah paham minum obat diawali dengan Bismillah. Terus ditanya, Pak, ya sembuh sakitnya ya, oh sembuh kenapa? Gara-gara minum boleh sakit saya sembuh.
Sembuhnya kenapa Pak? Minum bodrek. Gara-gara minum bodrek saya jadi sembuh. Tuh. Padahal yang dibutuhkan siapa? Allah. Apakah kita musyrik ngomong begitu? Tidak. Karena ketauhidan sudah ada di dalam hati. Sembuh Pak, gara-gara apa? Gara-gara minum obat. Kalau dijelasin mah begini, sembuh Pak, sembuh gara-gara sababiyah syariat minum bodrek, saya jadi sembuh. Kan lama kalau begitu mah, ngomongnya lama. Kok sembuh minum apa Pak? Alhamdulillah, gara-gara syariat sababiyah wasilah minum bodrek, Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Lama gak kalau begitu jawabnya? Lama. Langsung aja dijawab oleh saya, gara-gara minum bodrek jadi sembuh. Karena awalnya ngucap bismillah, ada di dalam hati. Ditanya sebenarnya syariatnya sababiyah bismillah, sababiyah bodrek, saya jadi sembuh. Nah makanya penting bismillah jangan sampai ketinggalan sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah bini'amihi sawabiki ala ibadihi alladzina hadahum. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Wa syukru, syukur lillah kepada Allah. Bini'amihi, dengan atas nikmat yang Allah berikan, as-sawabihi, yang memenuhi sempurna itu nikmat, ala ibadihi alladzina hadahum, kepada hamba-hamba Allah yang telah diberikan petunjuk kepada mereka, lil imani, dengan keiman. Oh jadi alhamdulillah di sini memiliki makna kita bersyukur kepada Allah Pak, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang sempurna diberikan kepada kita. Nikmat apa kira-kira Pak? Banyak apa enggak nikmat? Banyak. Nikmat banyak. Kalau laut dijadikan tintanya, pohon dijadikan pensilnya, dicatat nikmat atau rezeki yang diberikan, laut habis airnya, pohon habis pohonnya ditebang buat pensil, nikmat Allah masih tersisa banyak yang belum tercatat. Jadi hadirin Allah, tapi yang lebih tinggi dari lapan syukur kepada Allah itu, kata Syekh dalam kitab ini adalah hadahum lil iman. Allah telah memberikan kepada kita bukan saja nikmat duniawi, tapi iman adalah keiman. Apalah daya hadirin, sehat walafiat, duitnya numpuk, rumahnya mewah, mobilnya mahal, aset di mana-mana, tapi tiada daya dan upaya di akhirat karena di dalam hatinya tidak ada keimanan. Mahal gak iman? Mahal gak? Yakin mahal Pak? Yakin. Bapak sedang sakit repot sekarang, contoh saking mahalnya iman, mau dioperasi bisa sembuh kata dokter, tapi butuh 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kata dokter sembuh. Harus di Singapura dikasih 3 miliar, kata orang, nih buat bapak 3 miliar sembuh, tapi bapak keluar dari keimanan. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak kan? Mahal gak keimanan?
Makanya jelas kata Syekh Nawawi, alhamdulillah di sini adalah yang paling puncak hadahum bil iman. Allah pun berikan kepada kita keimanan. Andai kita tidak punya iman, malam hari ini mau nggak duduk di masjid ini? Enggak ada Pak Ade. Nongkrong so di angkringan. Alhamdulillah, iman mahal, luar biasa iman ini. Kita berikan keimanan. Rabbil alamin. Setelah alhamdulillah Rabbil alamin ay khaliqil khalqi wa razaqahum wa mahula wa mahulahum min halil ilal hal. Makna Rabbil alamin yang mengurus seluruh alam, yaitu khaliqul khalqi, pencipta dari yang diciptakan, khaliq, dan memberikan rezeki kepada mereka, dan yang merubah dari satu tingkah kepada tingkah yang lain. Sekarang sakit, besok sembuh gara-gara siapa? Allah. Sekarang gak punya duit, besok punya duit gara-gara. Sekarang nganggur, besok kerja gara-gara Rabbil alamin, gara-gara Allah yang menciptakan ini makhluk dengan rezeki. Ar-Rahmani ay al-atop alal bar wal fajr birrizki lahum badaful afati anhu. Ar-Rahman yang maha pengasih. Kalau bahasa kita mah alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kapan ar-rahman sekarang? Artinya maha pengasih, maksudnya ay al-ataf alal bar wal fajr birrizki. Allah maha pengasih, mau Islam mau bukan, mau bertauhid atau tidak, mau kaya mau miskin, kulit hitam atau putih, dan Sabang sampai Merauke, dari ujung timur ke barat, kutub utara sampai kutub selatan, di dalamnya manusia bermacam-macam bentuk, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Bahkan Ar-Rahman terkena sifat Allah maha pengasih. Warzaqahum, Allah memberikan rezeki kepada mereka, tidak tebang pilih mau muslim tidak muslim. Itulah sifat Allah, diberikan kepada orang mau muslim ataupun non muslim, diberikan rezeki. Betul nggak Pak? Jadi Bapak jangan heran, jangan aneh, jangan iri, jangan dengki kalau muslim yang rajin ibadah tidak kaya, non muslim yang malas ibadah bahkan beda akidah dia lebih kaya. Betul apa tidak? Urusan Allah. Orang jarang sholat kaya, orang sering ibadah miskin, ada apa nggak ada? Ada apa nggak ada? Jangan iri, itu memang rezeki dari Allah. Urusan Allah, ngapain kita ngurusin rezeki orang? Tetapi nanti di akhirat, Ar-Rahim, maha penyayang, ay alladzi yastaru alaihim ad-dzunub fid dunya wa yarhamuhum fil akhirah fa yadkhuluhumul jannah. Ar-Rahim, maha penyayang Allah, yaitu Allah yang menutupi berbagai macam dosa di dunia dan memberikan kasih sayang di akhir. Jadi Ar-Rahim di sini maha penyayang Allah yang telah menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Kira-kira Pak, kita punya aib apa enggak? Punya aib apa enggak? Orang lain tahu apa enggak? Enggak. Benar?
Siapa yang nutupi? Allah. Sholatnya khusyuk, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah yang Engkau Maha Pengasih lagi penyayang, yang menutupi aib-aib saya. Kalau Engkau buka aib saya, lebar terbuka, jangankan di masjid, saya di rumah aja malu ketemu orang. Betul apa enggak? Ya, aib menutupi Allah kepada kita. Nah, menutupi dosa, ditutupi dosa bagaimana zaman Nabi Musa. Ketika orang datang hari Sabtu, kata Nabi Musa, hari Sabtu, jangan kau memancing ke laut. Hayu orang Sabtuan, kata Nabi Musa. Kalau kita kan umat Nabi Muhammad mah Jumatan, umat Nabi Musa Sabtuan. Ya Musa, hari Sabtu itu ikan banyak, panen kita kalau ke laut. Kata Nabi Musa, ini ujian dari Allah. Hari Sabtu waktunya ibadah. Besok aja harimu kalau mau. Udah ya Musa, siapa yang dari ini panen banyak ini ikan. Kata Nabi Musa, wahai manusia, silahkan. Tapi ingat, ketika orang yang tidak ikut kepada aturan Allah, hari Sabtu dia malah ngambil ikan, tidak ikut Sabtuan, maka dia akan kembali ke rumahnya menjadi monyet. Timbul ekor di dalam pantatnya. Ada berangkat satu kaum ngambil ikan dan nurut kepada Nabi siapa? Musa. Pulang dari sono jadi monyet, di ujungnya timbul ekor. Yang ikut Nabi Musa selamat, yang ngambil ikan jadi monyet. Luar biasa. Andai itu umat Nabi Muhammad, setiap yang tidak ikut Jumatan jadi monyet, kira-kira di pasar banyak monyet nggak? Di jalan raya banyak monyet nggak? Siapa yang menutupi aib itu? Allah Subhanahu. Ya Allah, ya. Andai dosa langsung Allah buka seperti zaman Nabi Musa, yang tidak ikut Jumatan jadi monyet. Saya tanya, kira-kira di Indonesia kalau ada dosanya dibuka oleh Allah, yang tidak ikut Jumatan jadi monyet, banyak kayak jadi monyet Pak? Waduh, kayaknya nggak kehitung Pak deh. Maka alhamdulillah Allah memiliki sifat Ar-Rahim, menutupi aib-aib manusia. Betul apa tidak? Menutupi dosa-dosa kita. Allah sifat Ar-Rahim. Ya Allah, ya. Jangan mengeluh rezeki menipis, usaha turun. Masih mending Allah menutupi aib kita. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya sifat Ar-Rahim, tenang manusia. Engkau berikan kemiskinan, engkau berikan keturunan harta yang tidak banyak, maka di akhirat engkau akan berikan nikmat yang tertinggi. Yang di dunia tadi mendapatkan nikmat dari Allah tanpa ibadah, di akhirat tidak kebagian sedikit pun. Khusus di akhirat yang mendapatkan nikmat adalah orang-orang muslim. Jadi sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang Allah di dunia, dengan rezeki Allah semua diberikan, mau muslim ataupun bukan. Tapi di akhirat sifat Rahim Allah itu nikmat hanya diberikan kepada orang-orang muslim. Itu sifat Ar-Rahim. Isbatil alif dengan nisbat huruf alif maliki, ada alifnya maliki.
Inda asim wal kasai wa yaqub ay mutasarrufun fil amri kullu yaumal qiyamah. Ada alifnya, maliki yaumiddin. Panjang maknya, maliki yaum. Karena sebagian ulama mah ada yang tidak ada alifnya. Bacanya bukan malikiyah tapi malikiyah. Ini qiraah Imam Hasim ada hamzahnya, ada alif, jadi mad asli maliki, panjang banget. Kalau di surah An-Nas nggak ada alifnya. Kadang kita qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu yang benar. Kadang-kadang malikin nas, gitu kan? Padahal malikin nas. Nah, malik yaumiddin panjang maknya. Ay mutasarrifun fil amri kulluhum yaumal qiyamah. Allah yang merajai semua perkara di hari kiamat, hari pembalasan. Kama qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, seperti dalam ayat yang lain, pada hari itu tidak ada yang memiliki jiwa kepada jiwa sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, semua perkara diberikan kepada Allah. Nah, jadi mutasarrifun bil amril qiyamah bil amri wan nahi, yang dimaksudkan di dalam perkara kiamat dalam amr, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Malik Yaumiddin itu Allah yang merajai hari akhir. Tidak ada yang bisa melawan. Lapan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin yang merajai hari akhirat. Itu maknanya begitu kira-kira. Iya karena berdua, iya karena stain. Lapan selanjutnya, hanya kepada Engkau kami ibadah, ailana berdua dan siwaka. Kita tidak beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Iya karena berdua, iya karena tauhid. Tidak boleh menyembah siapapun selain Allah. Lebih baik nyawa keluar dari jasad sampai titik darah penghabisan, tegar walaupun dihantam badai. Lebih baik mati di medan perang daripada keluar dari kalimat Allah la ilaha illallah. Iya karena berdua, iya karena ta'in. Tadi kembali ke pertanyaan, naik lagi. Bapak lagi berduit, dikasih 1 triliun, tapi lepas keimanan. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Tidak akan mau. Mahal keimanan, ketauhidan. Tapi kalau begini, nih 1 miliar, tapi bapak kawin lagi, mau apa enggak? Atau dikasih gratis juga mau itu, jangan kan dibayar pada lain deh kita mah. Waduh, ini iya karena bodoh, iya karena stain. Jadi ketika bapak salat Allahu Akbar sampai ke 8, iya karena bodoh, wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mulut mah iya karena berdua, iya karena stain. Tapi kenapa otak belang-belang buana kemana-mana? Betul. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Tapi kenapa ketika datang waktu azan kita masih terlena dengan urusan dunia? Betul apa enggak? Tuh kata Allah, aduh lo mah munafik lo. Hanya kepadaku ibadah, tapi waktu sholat masih kalah lo sama urusan duniawi.
Aduh, berat. Hanya kepadamu kata Allah. Ketika sholat bukannya khusyuk malah meleng kemana-mana. Ada yang begitu? Ada yang begitu, Pak? Jawab. Iya karena bodoh hanya kepada Allah kata Allah. Kain cek Allah. Tapi sholat meleng baik. Ada yang begitu? Ya Allah ya Rabbi. Pentingnya disilah kehusuan. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa nasta'in, selanjutnya lafaz nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Bika nasta'inu, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ala ibadatika, untuk ibadah kepada Engkau. Fala haula anil maksiat, maka tidak ada daya dan kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa biismatika, kecuali atas jagaan penjagaan Engkau. Wala quwwata ala taat, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa bitaufikika, kecuali atas dasar taufik dari Engkau. Itu nasta'in artinya. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah dijauhkan supaya dari maksiat. Dari ayat ini Allah menyampaikan, orang-orang yang rajin ibadah, ketua DKR, jajarannya, jamaahnya, ketika engkau rajin ibadah, jangan maksiat, jangan merasa sombong. Engkau tidak pernah maksiat bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kiai, ustadz, jamaah, rajin-rajin, bukan. Itu karena saya jaga kata Allah. Buktinya ada kiai, ulama, malah dia yang bermaksiat. Betul apa enggak? Jadi kita jauh dari maksiat nih, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita berilmu, tapi karena dijaga oleh Allah Subhanahu. Kalau memang kita tidak maksiat itu karena kehebatan kita, banyak orang yang hebat malah maksiat. Kalau karena ilmu, banyak orang yang lebih berilmu tapi malah maksiat. Benar atau enggak? Kalau memang engkau rajin ibadah karena engkau bukan kekuatanku, karena ilmu engkau, ustadz engkau, kiai engkau, banyak yang lebih berilmu malah malas berjamaah daripada orang yang tidak berilmu. Benar? Banyak orang yang lebih alim tapi ngomong doang gitu, kalah dengan kerajinannya orang yang biasa. Benar? Makanya ibadah itu bukan karena hebat, bukan karena ketua DKM, bukan karena jajarannya, bukan karena RT, bukan karena jamaah, bukan kaya dan miskin, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu. Maka tidak ada yang kita sombongkan. Kita ngeragap, aduh saya ini berilmu, tahu hukum, tapi kenapa ini saya maksiat? Berarti engkau jauh dari taufik dari Allah. Na'udzubillah ini, ya Allah, kok saya ini masih berani maksiat ya? Dalam hati kita nih, padahal kita tahu itu haram. Mikir, berarti Allah tidak ridho sama saya, jauh dari taufik dari Allah. Kata siapa? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir ini. Ya Allah, ya Rabbi, semoga kita selalu dapat taufik dari Allah. Amin. Ya Rabbal. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Artinya, aizidna hidayatan. Maknanya tambahkanlah kami hidayah ila dinul Islam, kepada agama Islam. Awal makna adinna muhdihin ilaihi, ya Allah, abadikan petunjukmu kepadaku sampai ajal ini menjemput. Itu maksudnya, tambahkan hidayah kepada saya.
Memang ya Allah, maksudnya begini, memang ya Allah kita sudah rajin jamaah, tapi kurang khusyuk ya Allah, gitu. Tambahkan hidayah. Saya kadang-kadang sodako ya Allah, tapi berat untuk mengeluarkan. Zidna, tambahkan hidayah ya Allah. Saya baik sama orang, tapi kadang pelit sama keluarga ya Allah. Hidayah berikan kepada saya. Saya santun kepada orang, tapi suka bentak-bentak kepada istri sendiri. Tambahkan hidayah ya Allah. Itu kira-kira. Sama orang mah santun, sama istri mah suka mentang-mentang istrinya gak pernah ngelawan gitu. Nah, kadang-kadang kita begitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan hidayah, tambahkan kepada kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta aidil ladzina manan muminat alaihim biddin minan nabiyyin. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan agama daripada nabi-nabi Engkau, daripada shodiqin, orang-orang soleh, wasyuhada, para orang-orang syuhada, wassolihin, orang-orang yang soleh, yang rajin ibadah. Jadi tunjukkan kami pada jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka daripada nabi-nabi, syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi, selain ghairil Yahudi, bukan kepada jalan orang-orang Yahudi yang Engkau benci. Ya Allah, maknanya berikan kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, seperti jalan-jalan para nabi, syuhada, wassolihin, bukan jalan orang-orang Yahudi. Itu maknanya. Tapi terkadang manusia mulut mah pengen ditujukan kepada jalan lurus, jalan muslim, jalan nabi, tapi kenapa kelakuan masih kelakuan seperti orang-orang Yahudi? Benar apa tidak? Yo, berat ya. Mulut mah pengen jauh daripada orang-orang Yahudi, tapi kelakuan kita masih mirip-mirip dengan orang Yahudi. Dengkian, irian, syirikan, tidak sabaran, tidak syukuran, sering mengeluh. Padahal itu semua atas dasar jalan ataupun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kepasrahannya? Kaya dari siapa? Jawab. Kaya dari siapa? Allah. Miskin dari siapa? Dikasih kaya senang apa tidak? Ucapkan alhamdulillah. Kenapa ketika dikasih miskin engkau tidak sabar? Padahal engkau yakin miskin juga dari Allah. Kalau dikasih kekayaan, bahagia apa tidak? Senang apa tidak? Senang. Dikasih kemiskinan, yakin itu miskin dari siapa? Dari siapa? Kenapa kita masih suka mengeluh dengan kemiskinan? Padahal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada mau kamu ibadah, mau kaya, mau miskin, urusan Allah. Yang penting kita mah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan kita kecuali untuk beribadah. Atau mau kaya mau miskin bukan urusan kita. Yang penting mah kita ibadah. Mau sakit mau sehat bukan urusan. Yang penting rajin ibadah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan-jalan orang yang engkau sesatkan. Siapa? Ghairil dinin nasara, orang-orang Nasrani. Alladzina dhallu 'anil Islam, yang mereka tersesat dari agama Islam. Wa yuqalu al-maghdub 'alaihim hum al-kufar,
Dan dikatakan yang dalam pendapat yang lain yang disesatkan itu adalah kufar, orang-orang kafir, wadolun, dan orang-orang al-munafikun, orang-orang munafik. Lianna Allah Ta'ala dzakara fi awalil Baqarah fi arba'i ayat. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin memiliki makna dan bukan orang-orang yang kau sesatkan, yaitu orang-orang yang beragama Nasrani. Gitu kira-kira. Kenapa orang Nasrani Allah sesatkan? Dia menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Padahal dari kelompok mereka salah satu kalau mengucapkan itu Yudas Iskariot, diusap wajahnya, dimiripkan itu seperti Isa, sedangkan Isa diangkat ke langit oleh Allah sampai sekarang di langit. Yang mereka pasung di dalam salib adalah kaum daripada mereka, yaitu Yudas Iskariot. Allah sesatkan pikiran dan mata mereka. Nanti Nabi Isa akan turun lagi ke alam bumi membuktikan bahwa Nabi Isa belum mati dan berikan ikhbar kepada manusia, nih saya Isa yang kau sembah, saya manusia biasa, saya ciptaan Allah. Begitu kira-kira permintaan Nabi Isa. Apa diantaranya hadirin? Di antara permintaan Nabi Isa adalah, ya Allah, jadikan saya hanya menjadi umat Nabi Muhammad. Betul, beliau turunkan ke bumi di zaman Nabi Muhammad, di zaman umat Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, itulah sekelumit singkat surah Al-Fatihah bersama tafsirnya dalam tafsir Nudin. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ikhbar tamsil atau memberikan contoh kepada kita supaya lebih bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.